Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah kajian Ahad Pagi Islamic Center Madiun yang saya hormati, yang saya doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan, kelonggaran oleh Allah, dan pagi ini kita dipertemukan di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, dan di tempat yang mulia, karena ini di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat dikumpulkan kembali oleh Allah SWT bersama dengan orang-orang yang mulia. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati. Akhir-akhir ini menjelang hari raya ini, di tempat saya itu banyak masjid yang kehilangan. Setelah dicari-cari ternyata ketemunya itu di mall, di supermarket, di pasar, bahkan juga tidak sedikit yang di alun-alun. Padahal ibarat permainan sepak bola itu, kita di akhir-akhir Ramadan ini seperti pada posisi injury time. Ya, jadi mendekati hari raya ini mestinya kita ibarat pacuan kuda itu, kalau sudah mencapai finish itu kudanya mestinya dipacu sekuat-kuatnya agar berhasil sampai ke finish. Nah, ini ternyata juga banyak yang tidak istiqomah gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah untuk tetap memakmurkan masjid-masjid Allah menjelang hari raya ini. Dan insya Allah tahun ini hari rayanya sama, yaitu 1 Syawal. Dan karena orang muslim yang melakukan puasa itu mesti jujur, itu insya Allah puasanya cukup 30 hari karena tidak ada kesalahan input data. Insya Allah tidak akan ditambahi angka 0 di belakangnya sehingga menjadi 300 hari atau ditambahi angka di depannya. Insya Allah tetap, jadi tidak salah hitung dan tidak salah input gitu ya. Nah, ibu bapak sekalian, untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan kesan saum Ramadan secara utuh, nanti silahkan Bapak Ibu untuk membaca ayat ke 183 hingga ke 189 dari surat Al-Baqarah. Saya lupa apakah tertulis di bahan itu atau tidak, karena di 7 ayat itu ada 5 ayat yang ditutup dengan kata la'alla. 183 itu kan ditutup dengan la'allakum tattaqun, 185 ditutup dengan la'allakum tashkurun,
186 itu ditutup dengan la'allahum yarsyudun. Lalu 187 itu ditutup dengan la'allahum yattaqun. Lalu 189 itu ditutup dengan wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya, secara umum bisa kita baca kira-kira begini. Perintah saum Ramadan itu tujuannya untuk mencapai derajat takwa, la'allakum tattaqun gitu. Nah, kalau sudah takwa untuk memperoleh apa? 189 wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan kerjakan saum la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berbahagia atau orang yang beruntung. Yang kedua, kalau ayat-ayat itu kita rangkaikan, tapi ini saya ambil yang pokok-pokok saja karena ini mestinya di awal Ramadan, karena ini sudah mau akhir. Yang kedua, yang menarik itu ayat ke-186, itu kan ayat tentang doa. Seolah-olah ayat ini tidak ada hubungannya dengan saum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu kan tentang doa. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan puasa. Jadi 183, 184, 185 itu tentang puasa, 186 tentang doa, 187 itu tentang puasa lagi. Nanti 188 tentang larangan memakan harta secara batil. Kemudian 189 itu tentang hilal, tentang hilal sebagai tanda-tanda untuk manusia dan pelaksanaan ibadah haji. Tapi ayat itu ditutup dengan wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang 186 tadi kan tentang doa. Artinya apa? Ayat tentang doa ini terletak setelah ayat tentang syahrul Ramadan. Itu sebagai syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu kan 185. Yang kedua, bahwa 186 tentang doa itu terletak di antara ayat-ayat tentang saum, tentang saum Ramadan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa di tengah-tengah Anda mengerjakan saum Ramadan, perbanyaklah doa. Itu. Dan di bulan Ramadan ini adalah, khususnya ketika kita sedang mengerjakan puasa, adalah saat-saat yang paling baik untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sudah berdoanya di bulan Ramadan, di hari Jumat menjelang maghrib, itu kan tiga saf yang luar biasa, saat yang sangat mustajab. Nah, ini masih ada kesempatan, tapi kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, ibu dan bapak sekalian, kalau kita baca dalam Al-Quran surah ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kalau diminta untuk memberi kultum di masjid-masjid itu, Pak, itu tidak saya bunyikan ayat itu. Mesti saya cari yang lain gitu. Soalnya cah cilik-cilik itu sebenarnya bingko mesti kutiba alaikumusiyam. Hati mbane dibedhe dhisik ora tak unekne le ya gitu. Lah memang ayat tentang saum Ramadan kan itu ya, mau diganti dengan yang lain. Nah, mari kita perhatikan la'allakum tattaqun itu saya lihat di Al-Mufahros, buku untuk mencari ayat itu, Pak ya. Al-Mufahros li al-Fadhil Qur'anil Karim. Jadi kalau kita ingat ayatnya sepotong, terus kita lupa ini surat apa, ayat apa, itu kan di buku itu, di kitab itu Al-Mufahros li al-Fadhil Qur'anil Karim itu ternyata saum Ramadan
itu satu-satunya ibadah yang tujuannya untuk mencapai derajat takwa. Kalau sholat itu untuk apa? Tanhanil fasya wal munkar kan, menjaga dari perbuatan yang keji dan munkar. Zakat, khudz min amwalihim tutahhirum wa tuzakkihim, ambillah sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Kemudian haji misalnya, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji yang mabrur tidak ada pahala selain surga. Kemudian zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa Ramadan dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, yang la'alakum tattaqun itu ya saum Ramadan ini. Mari kita perhatikan kira-kira apa rahasianya saum Ramadan yang la'alakum tattaqun. Bukan haji, bukan sholat, bukan zakat, tapi saum. Nah, Bapak Ibu silakan nanti merenung gitu. Lah renungan saya ketemunya begini Bapak Ibu. Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang paling pribadi, yang paling individual, yang paling rahasia. Hanya dia dan Allah yang tahu bahwa dia sungguh-sungguh puasa atau tidak. Dan sangat kecil kemungkinannya untuk dipamerkan, kecuali kalau dia memang ngomong, sorry ya, aku memang poso. Hormatilah orang yang berpuasa, kecuali kalau dia memang begitu. Kalau sholat kelihatan lah, pakai sarung, pakai baju koko, songkok sajadah, kemana kalau tidak hendak sholat? Kan jelas. Bayar zakat mal fitrah ditulis. Kadang-kadang malah jangan lupa ya, besok di syuting. Kan jelas itu. Haji minimal lo didaftarkan ke Kemenak. Terpamitan loh. Berangkatnya pamitan, kemudian kondurnya syukuran. Alhamdulillah saya bisa menunaikan ibadah haji ya Mas ya Mbak. Sampean tahu toh, satu desa ini baru saya sendiri yang sudah haji lah. Jadi kemungkinannya besar Pak. Tapi kalau puasa, apa mau dikering-keringkan ininya? Ya nggak bisa. Walaupun di siang hari ketika panas itu, kemudian di rumah sendirian, anak istri nggak ada, pintu semua ditutup, kemudian tak setengah gelas ya, tidak akan dilakukan. Jadi puasa ini yang sangat-sangat rahasia. Nah, itulah sehingga ini kira-kira rahasianya kenapa kok puasa itu la'allakum tattaqun. Maka nanti akan saya hubungkan dengan materi yang tentang tanda-tanda keberhasilan puasa kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga, renungan saya itu bahwa saum Ramadan ini semacam ada apa? Untuk memulihkan kembali. Ada satu istilah, cuma kalau istilah ini saya sampaikan terkadang Bapak alergi, yaitu istilah restorasi. Oleh ndang gitu berarti Pentium 7 gitu. Jadi restorasi ini kan lho Bu. Kereta api ini Bu, begini. Nah, ini kan salah satu gerbong itu kan ada restorasi dah. Restorasi ini ku isinya makanan. Jadi restorasi itu mengembalikan, memulihkan kepada keadaan semula. Ya. Artinya apa? Puasa Ramadan itu untuk memulihkan kembali, mengembalikan kembali posisi kita, diri kita. Kemana? Ke fitrah kita. Fitrah kita itu apa? Fitrah kita itu benar, baik, dan indah. Dan di antara fitrah yang diberikan kepada manusia adalah fitrah untuk mentauhidkan Allah. Tidak sekedar beragama, tidak sekedar bertuhan, tapi tauhid fitrahnya manusia. Fitrah itu asal kejadian. Fitrah itu bahasa Inggrisnya gawan bayi. Kira-kira seperti itu. Contohnya begini Bapak sekalian, fitrah itu. Ini ada kucing, ada kambing. Kucing itu makanannya daging, gitu. Kambing itu makanannya
rerumputan, dedaunan kan ngaten. Bahasa Inggrisnya rambanan. Niku kok upami dijajar, mriki enten mendo, mriki enten kucing, kucingnya dicepaki greh, mendone dicepaki rumput, kambing niki tidak akan memakan greh niki. Ora pengin. Kucing niku nggih mboten bakal kok ajeng ngrayah sukete mendone mboten badhe. Sebab apa? Memang itu bukan fitrahnya. Atau nggih? Nah, itu fitrah. Nah, fitrah kita itu benar, baik dan indah. Sehingga setiap perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak indah, itu batin kita mesti menolak itu, menentang. Lah kalau begitu kok ada perbuatan yang jahat, itu karena hawa nafsunya. Sebetulnya dalam dirinya sendiri itu menentang. Sakjane kuwi gak ape, sebenarnya itu tidak baik. Tapi dia tetap melakukan karena dorongan hawa nafsu. Nah, apa yang direstorasikan? Menurut saya fisik, kemudian juga mental. Mental itu berarti di sana ada emosi, ada spiritual. Kemudian juga ada kecerdasan sosial. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Di awal tadi saya sebutkan la'allakum tattaqun. Inilah sehingga kenapa ya puasa itu hal yang pertama yang harus ditahan, yang diempet gitu ya. Yang ditahan itu adalah makan dan minum. Ya, makan dan minum dan hal yang membatalkan puasa lainnya. Kata Pak Dokter, sumber penyakit itu secara umum dua ya Pak, pikiran dan pola makan gitu. Maka puasa itu hal yang pertama yang dikendalikan, yang ditahan itu untuk diperbaiki itu adalah aspek makan. Karena pikiran dan pola makan inilah sehingga muncul penyakit yang sangat menakutkan, yaitu penyakit stroke gaji dan stroke belanja. Apalagi kalau terjadi perbedaan antara stroke gaji dan stroke belanja, itu nyengkak nih itu. Jadi ini ya gitu deh. Sehingga orang yang sakit itu kan seperti orang disiksa itu. Mau sakit itu tidak enak. Makanya tatakun itu kan orang yang menghindar dari siksa. Jadi yang takwa itu tidak hanya menghindar dari siksa di akhirat, tapi di dunia ini juga harus kita hindari. Itu takwa. Nah, secara rinci tanda-tandanya seperti berikut yang sebagian sudah saya tuliskan di situ. Menurut Syekh Al-Mutsaimin ya, yang saya tulis di situ. Cuma saya lupa Bu, itu tidak saya beri harokat. Iya. Lalu ada yang sampai begini, oh ini mau Arab gondrong angel apa Arab gundul. Inna min alamati qabuli syahri Ramadan. Saya ulang ya. Inna min alamati qabuli syahri Ramadan antakuna halul muslim ba'dahu ahsana min halihi qabla Ramadan. Li'annal hasanata tad'ul hasanah wal amalas salihah yad'ul amalas salih. Sesungguhnya tanda-tanda keberhasilan orang yang mengerjakan saum Ramadan itu adalah jika seorang muslim itu keadaan setelah Ramadan itu lebih baik daripada keadaannya sebelum Ramadan. Karena innal hasanah tad'u ilal hasanah. Karena kebaikan itu mengundang kepada kebaikan. Dan amal soleh itu mengundang kepada amal soleh berikutnya. Ini gambaran secara umum seperti itu.
Nah, tentu kita ingin mengerjakan puasa Ramadan ini ada output maupun outcome-nya. Kalau anak-anak kita mengikuti ujian nasional, ya, apakah yang UNBK, apakah yang ujian sekolah berstandar nasional, kemudian keluar angka-angka, itu namanya output. Itu baru output. Outcome itu kalau anak-anak memiliki karakter yang sudah menjadi budaya dia dalam setiap harinya, itu namanya outcome. Makanya di beberapa pesantren itu tidak mementingkan output, nilai itu tidak begitu dipentingkan. Justru yang dipentingkan adalah outcome-nya dari alumni. Maka beberapa pesantren itu kalau santrinya pulang dan sowan ke kiainya, yang ditanya bukan le kowe nyambut gaya apa, kuliah apa, ijazahmu kok, tidak. Le, kamu di masyarakat sudah berperan seperti apa? Pengabdian kamu di masyarakat sudah seperti apa? Berapa jamaahmu? Berapa musola yang kamu bina? Begitu. Itu namanya outcome. Nah, kita ini sering terkecoh dengan output, belum sampai kepada outcome. Lah, kita ingin puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah terwujudnya outcome. Outcome yang disebut di atas tadi adalah yang lebih baik. Karena kebaikan itu akan mengundang kebaikan dan perbuatan yang baik, amal soleh akan mengundang amal yang soleh pula. Secara rinci, Bapak sekalian, yang pertama bisa kita lihat dari fisik. Ya, kalau saya, tapi ini jangan dimasukkan di hati ya. Yang paling sederhana, tandanya orang puasanya sukses itu kalau berat badannya turun. Loh, kalau akhir Ramadan berat badannya bertambah itu kan tanda tanya besar itu. Itu bisa-bisa puasanya harus remedi itu, kata Bu Guru. Iya tahu, asupan berkurang sebulan kok berat badan tambah, itu kan beberapa kemungkinan. Mungkin puasanya puasa balas dendam. Memang siang tidak makan dan tidak minum, tapi sudah koleksi. Minumnya ada jus jambu, jus melon, jus mangga, jus belimbing, yang tertinggal jus ama. Terus begitu maghrib tiba sampai menjelang tidur selebnya nggak berhenti ya, bisa terus tidur, setelah sahur tidur lagi. Apa nih ora tambah? Ya, tapi jangan dimasukkan hati ya. Termasuk jangan dimasukkan YouTube. Lalu yang kedua, beberapa literasi ini saya baca, kalau ada yang salah mohon maaf Pak Dokter. Yang pertama, Bu, Bapak sekalian, puasa itu meningkatkan kesehatan kardiovaskuler. Kemudian juga meningkatkan kesehatan jantung, itu ada hubungannya. Kemudian meningkatkan regenerasi sel. Lalu menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, menurunkan kadar kolesterol. Tetapi katanya, ini katanya ya, katanya jeroan, kacang-kacangan itu kok sekarang menurunkan kolesterol, Dok? Iya, menurunkan dari perut turun ke dengkul, terus turun ke apa? Ke jari-jari itu, jadi menurunkan. Ya, menurunkan. Ya, jadi menurunkan, jadi puasa itu bisa menurunkan kadar kolesterol. Kemudian, nah ini yang ketujuh Pak, katanya puasa itu mungkin tadi ya karena meningkatkan regenerasi sel itu, lalu menjadikan orang awet muda dan panjang usia. Kalau yang sudah terlanjur tua, insya Allah awet. Yang awet muda itu yang muda, Pak. Iya, ini berita menggembirakan ini. Ya. Kemudian membantu membuang lemak. Nah, ini ibu-ibu kan paling sedih dengan lemak ini. Kemudian mengurangi peradangan dan melindungi otak. Nah, ini, dan masih banyak para ahli yang menuliskan tentang manfaat
puasa ini bagi kesehatan tubuh. Nah, Ibu Bapak sekalian, kemudian secara psikis, ya, secara psikis itu secara mental, secara kejiwaan, bahwa puasa yang dilakukan itu adalah bisa membentuk seseorang lebih bisa untuk mengendalikan emosi. Emosi itu tidak identik dengan marah. Marah itu bagian dari emosi. Emosi itu tempatnya di sistem limbi. Limbi itu secara bahasa artinya kerah. Jadi di sini di dalam kepala kita itu ada semacam kayak kerah itu melingkar, kemudian di sana ada bagian-bagian sistem limbi itu. Itulah, nah, yang memperdak emosi itu namanya amigdala. Itu yang memperdak emosi. Yang di situ saya tulis keadaan psikologis dan biologis yang mendorong seseorang untuk bereaksi karena ada motif baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Ya, ini emosi. Nah, ketika kita sedang puasa Ramadan, emosi kita ini dilatih untuk mengendalikan. Apa yang dikendalikan? Utamanya adalah sifat tergesa-gesa, kemudian marah, kecewa, dan lain sebagainya. Maka ada kisah ketika ada seorang ibu-ibu ketika zaman Nabi yang memarah-marahi pembantunya, kemudian oleh Nabi disuruh memberikan makanan. Loh, saya kan sedang puasa, Nabi. Ya kalau puasa ya jangan marah-marah, kata Nabi kan gitu. Lebih baik dibatalkan aja. Artinya puasa itu tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan amarah. Orang yang berpuasa cenderung sabar. Cenderung sabar. Laparnya seperti apa, hausnya seperti apa, itu kalau belum terdengar azan maghrib, itu walaupun sedikit nggak berani dia, nggak berani menyentuh. Ya begitu jujurnya dia, begitu disiplinnya dia, begitu sabarnya dia. Ewadini setelah hari raya kembali ke asalnya. Ya nanti ya puasa lagi kan gitu. Kan ketemu Ramadan mudah-mudahan gitu ya. Nah, ya. Kemudian yang kedua dari sisi psikis ini adalah bisa mengenali dirinya lebih baik. Jadi dia terbiasa akan terlatih untuk membaca kekuatan dan kelemahan dirinya. Dan kalau itu dia tahu kekuatannya, maka kemampuan dan kekuatannya itu akan dimaksimalkan. Kalau dia tahu kelemahannya, maka dia akan menjauhkan diri dari hal yang dapat mendatangkan negatif bagi dirinya. Misalnya, kalau dia tidak isonan itu bahasa Indonesianya apa? Tidak bisaan ya masa begitu. Orang isonan kalau pegang duit, ya jangan mau kalau dijadikan bendahara. Ya, jangan mau dijadikan bendahara. Bisa gawat darurat itu. Gitu. Jadi dengan mengenal ini menjadi sangat penting, apalagi untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, mudah bahagia. Yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan falah. Falah itu kebahagiaan. Jadi hayya 'alal falah itu artinya mari menuju ke kebahagiaan. Kalau hayya 'alal falah itu artinya mari menuju ke Pak Petani. Dan itu dari akar kata yang sama, Pak. Mengapa petani itu bahasanya falah? Karena Pak Petani itu menanam tanaman untuk memperoleh keuntungan. Maka disebut dengan falah. Bahagia. Bapak Ibu sekalian, kira-kira di mana sih letaknya bahagia itu? Orang sering keliru, Pak. Sering keliru memandang bahwa kebahagiaan itu terletak di luar dirinya. Jadi rumaosipun saged sare angler
niku lek tempat tidure kamare yang serba enak, yang serba baik, yang serba mahal. Padahal bukan. Tidur nyenyak itu sama sekali ditentukan oleh pikiran dia. Oleh pikiran dia. Saya pernah ke salah satu hotel di Bandung itu. Kemudian di sebelahnya katanya hotel berbintang 6. Saya tanya, di sana ada namanya honeymoon room. Tentretes niku nggih enten. Ning kula ten sebelah lho sana sing ten mriku. Honey niku madu, room niku kamar. Room niku kamar, moon niku kan bulan. Jadi kamar bulan madu. Terus kula tanglet ten apa sing petugas napa istilahnya Pak? Romboy nggih. Rom niku kamar, boy niku bocah. Tanggi kula niku namine Boymin. Kula celuk Min Boy. Romboy kula tangleti, Mas. Niku sing ten tretes kula tangleti. Pas kamar ini niku ten ngajeng kamar kula. Mas, kamarku piro sewengi? 2.850.000 Pak. Hampir 3 juta semalam. Terus saya tanya, mungkin sekarang sudah nggak bisa, nggak boleh Pak ya sekarang. Terus kalau tanggal ngeten, Mas, kuwi kudu digo turu. Ya kudu dituruni. Ah terserah Bapak. Ya gese larang-larang lek nyewa ya. Digo turu kan ya eman-eman. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan tidurnya di kamar yang mahalnya seperti itu. Tapi ketika tidur ngipi digiter wong edan. Kados pun nglilir, waduh loro kabeh krenggosan. Gitu loh Pak. Tapi meskipun kita tidur di gubuk, di cakruk reot, bantalan kayu yang dikrowai itu, ya silir-silir begitu. Tapi kok ketika tidur itu mimpinya mimpi yang indah. Waduh, itu ngelilir itu pengen turun pengen terus ngipi nih loh nih. Itu loh Pak. Sehingga terkadang orang mau tidur, orang mau makan itu, ini makan apa yang enak, di mana, aksesorinya apa, temannya apa, sing lebih gawat, semangan sopo, waduh. Ya, jadi orang sering keliru. Saya contohkan yang lain lagi bahwa kulit kita ini kalau kita keceri air jeruk nipis itu, perih atau tidak itu kan bukan jeruknya, apanya kira-kira? Kulit saya, kalau kulit saya tidak luka, saya keceri jeruk nipis ya nggak akan perih, ya nggak akan perih. Tapi kalau kulit saya luka, kemudian saya beri air jeruk nipis, maka akan perih. Jadi yang membuat perih atau tidak itu bukan air jeruknya, tapi adalah kulit. Jadi yang membuat kita bahagia atau tidak itu diri kita. Maka pandai-pandailah membahagiakan dirinya sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Lah sering orang itu pengen bahagian orang lain tapi dirinya sendiri tidak bahagia. Orang Arab mengatakan al-faqidu la yu'ti. Orang yang nggak punya itu nggak bisa memberi. Guru ya begitu. Mengajar itu hakikatnya adalah belajar. Jadi mengajar itu pada hakikatnya adalah mengajari dirinya sendiri, harus belajar dulu. Tapi ya ada kacek sewengi. Oke. Nah, Ibu Bapak sekalian, kemudian yang berikutnya adalah secara spiritual. Secara spiritual. Nah, Ibu Bapak sekalian, dengan tambahnya usia, dengan tambahnya ilmu kita, maka semestinya orang akan menikmati sesuatu itu tidak lagi terbatas pada yang sifatnya materi, yang fisik. Kalau orang yang bertambah usia, kemudian kenikmatannya itu mandek pada kenikmatan yang sifatnya duniawiyah, yang fisik, yang materi, itu dalam istilah ilmu jiwa disebut dengan orang itu sedang mengalami fiksasi. Ya, orang itu sedang mengalami fiksasi. Kalau yang fisik materi itu kan anak-anak itu. Ya jenenge anak-anak nanti sukanya jajan karena dia kenikmatannya itu ketika makan yang enak, jajan. Dan yang bisa dirasakan enak. Wah, anak-anak kita sekarang itu pisang goreng itu katanya bukan jajan.
Apa nek telo godhong? Aduh. Ya, gitulah. Nah, contoh yang lain Bapak sekalian. Tentang spiritual ini, coba dulu, ini khususnya ibu-ibu. Ketika masih kecil, itu kalau ingin punya rumah, punya kendaraan, itu tidak usah bikin rumah, cukup cari pasir. Pasir itu kan dibuat rumah-rumahnya Bu ya. Dikasih kamar, iki dek, iki kamarku, iki kamare adek, iki kamare ibu, iki dapure ibu, kan gitu. Terus dikasih bunga, ya pawon niku lho Bu maksud saya. Terus dikasih bunga kan gitu. Ketika itu bahagia betul. Bahagia banget itu. Bahagia banget. Dulu ketika saya kecil, saya sepeda aja nggak punya. Kalau pengen punya mobil, cari kulit jeruk. Kulit jeruk, dan saya buat mobil-mobilan begitu. Kalau pengen punya kapal laut, saya cukup mencari pelepah pisang, saya potong sekian, tak semendupi pring begini, terus saya cincang dengan debok, saya masukkan ke got di depan rumah saya, itu kan akan begini, pelang-pelang itu kayak punya kapal sungguhan. Sekarang, dulu ketika ibu-ibu belum punya rumah, ketika kecil bayangkan punya rumah, ndalek enak, nikmat gitu. Sekarang punya rumah, bisa menikmati betul. Alah tiba kan gitu. Ya, jadi kalau dulu itu istilahnya adalah lauteh high touch. Jadi teknologinya itu rendah, tapi high touch, sentuhan moralnya itu tinggi, Pak. Nilainya tinggi. Tapi mohon maaf, permainan anak-anak kita sekarang itu berbiaya tinggi kan. Teknologinya tinggi. High tech tapi low touch, sentuhan moralnya sangat sedikit. Iya, anak-anak kita itu ya di rumah, ya ngumpul, bapak ibu anaknya 3 nopo sekawan nopo kali ngumpul. Lah tapi wong kabeh pegang HP dhewe-dhewe kok. High touch-nya di mana? Sentuhan spiritualnya di mana coba? Ayo, ibu browsing bumbu cara membuat bikang. Bapak itu kok anaknya dede itu spiritual, sehingga mestinya di saat-saat kita sudah tambah usia itu kenikmatannya adalah hal-hal yang sifatnya spiritual. Ada sebuah kisah, ada seorang yang mampir ke sebuah masjid, kemudian setelah melakukan salat tahiyat masjid, lalu dia melihat ada orang yang sedang ngepel masjid, lalu dihampiri. Saya kok lamat-lamat eling yo, kira-kira begitu bahasanya orang Ponorogo. Saya kok ingat ya, kamu Ahmad kan? Oh iya saya Ahmad, teman kita dulu berteman di SMP gitu. Oh iya, terus kamu kerjanya apa Ahmad? Ya seperti yang kamu tahu, saya kan ngepel gitu. Nah begitu dia berpisah, kemudian datanglah Pak Merbotnya, tanya kepada yang sholat itu tadi, Bapak kenal ya dengan bapak itu? Oh iya dek, itu teman saya ketika SMP, lama sekian puluh tahun nggak ketemu itu. Bapak tahu nggak beliau itu yang punya masjid ini Pak. Beliau yang mewakafkan tanahnya, yang membangun masjid, dan yang memiliki masjid ini, dan beliau yang ngepel, yang membersihkan tempat wudhu, toilet itu ya beliau. Gitu. Jadi harta melimpah, tapi kenikmatan spiritualnya justru ketika ngepel masjid, membersihkan kacanya. Monggo kondur mriki ngepeli masjid. Iya, itu contoh spiritualnya kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, lebih giat membaca Al-Quran. Ramadan ini banyak istilahnya, ada syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan kesabaran, lalu ada syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang menarik Ibu Bapak sekalian, mari kita perhatikan bahwa ayat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq atau Iqra, ayat 1 sampai ke 5. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr, Lailatul Qadr itu kan turunnya Al-Quran,
dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu kan utuh gitu ya. Itu bisa dipahami dari anzalna itu. Kemudian secara berangsur-angsur dalam kurun waktu ada yang menghitung 22 tahun, 2 bulan, 22 hari gitu ya, kurang lebih 23 tahun. Itu bisa kita baca dari tanazzalul malaikatu itu. Secara berangsur-angsur. Nah, mari kita perhatikan perintah pertama kali yang turun kepada Nabi itu bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat, tapi apa? Iqra, membaca. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau ada fi'il amr, kata kerja perintah itu, kalau tidak disebutkan objeknya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bi, maka semua pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perintah itu masuk ke sana. Jadi kalau ada perintah Iqra, tapi di situ tidak ditentukan, tidak disebutkan yang dibaca itu apa, berarti semua hal yang bisa dibaca itu masuk dalam kata Iqra itu. Wong ketika itu Al-Quran belum turun, perintahnya kok Iqra, gitu. Nah, yang menarik, perintah itu kemudian diikuti dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa tidak Iqra bismillahilladzi khalaq? Kenapa tidak Iqra bismi ilahilladzi khalaq? Tapi kok bismi rabbikal ladzi khalaq? Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu, Rabbmu, bukan Tuhan, Rabbmu yang telah menciptakan. Nah, ibu bapak sekalian, di sini penyebutan Rabb itu mengandung pesan bahwa bacalah yang terkait dengan tarbiyatullah dan rububiyatullah. Dari kata Rabb itulah kemudian muncul tarbiyah, yang di Indonesia kemudian diterjemahkan dengan pendidikan. Yang Profesor Najib Al-Atas, itu profesor di Malaysia, yang kurang sepakat kalau menyebut pendidikan itu dengan istilah tarbiyah, karena terlalu luas. Ya, terlalu luas. Karena tanaman, binatang itu juga mendapatkan tarbiyatullah. Alam semesta itu juga masuk dalam tarbiyatullah. Kalau untuk manusia menggunakan tarbiyah menurut Najib Al-Atas itu terlalu, spektrumnya terlalu luas. Lalu beliau mengusulkan istilah dengan at-ta'dib. Ta'dib itu bukan tarbiyah. Kemudian rububiyah. Lalu ada istilah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Ya, Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberi, Allah lah yang membimbing, Allah lah yang memelihara. Itu makna Rabb. Sehingga kalau ada istilah Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, bisa diartikan ya Allah lah pemilik dua timur dan dua barat. Rabbud Dar itu artinya pemilik rumah. Ya. Ibu bapak sekalian, rububiyatullah ini dialami oleh semua orang. Orang musyrik Makkah pun juga mengakui rububiyatullah ini. Muhammad, kalau kamu tanya orang-orang itu, orang-orang musyrik jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka tahu Pak Allah itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah di samping mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang membimbing, Allah yang memelihara, dia kalau sudah pada ibadah, kalau sudah pada aspek ibadah, dia mempercayai ilah-ilah yang lain selain Allah. Itu yang menjadi problem. Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa agar kita membaca ayat-ayat yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun di alam semesta. Saya ambil contoh Ibu Bapak sekalian tentang laba-laba. Laba-laba itu bahasa Arabnya Al-Ankabut. Nomor suratnya di Al-Qur'an nomor 29, ayatnya ke-41. Al-Ankabut kemudian ke Indonesia menjadi Kalangkabut. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baitan.
Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Pemisalan orang-orang yang menjadikan aulia, pemimpin, teman dekat, wali selain Allah itu seperti laba-laba yang membangun rumah. Wa inna auhanal buyut, dan sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Laba-laba itu bahasa Jawanya kolomonggo nggih. Kolomonggo. Mboten kula monggo lho nggih. Kolomonggo. Itu Pak, menurut penelitian serat jaring-jaringnya itu 5 kali lebih kuat dari baja. Jadi baja yang ketebalannya sama dengan ketebalan serat jaring laba-laba itu masih lebih kuat 5 kali dari baja. Kelenturannya 2 kali lebih lentur dari nilon. Kemudian jaring laba-laba itu punya daya tegang 1.500.000 kg per meter persegi. Jadi kalau ada jaring laba-laba berdiameter 30 cm itu bisa menahan kurang lebih 150 mobil kuat. Kemudian ada negara yang sudah mulai mengembangkan jaring laba-laba itu digunakan untuk bahan tekstil anti peluru karena dia lebih kuat dari Kevlar. Itu kekuatan jaring laba-laba. Kemudian juga sulit dibakar, ya, sulit dibakar. Begitu kuatnya. Kalau laba-laba itu besarnya seperti kita, sebesar kita, maka jaring laba-laba itu akan setinggi kira-kira kalau hotel itu lantai 50, jadi 150 meter ke atas, dan itu bisa menahan pesawat saking kuatnya. Ya. Tetapi mengapa di Al-Quran itu Allah kok menyebutkan wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut? Kenapa serapuh-rapuhnya rumah adalah sarang laba-laba itu? Kenapa kok dinyatakan yang paling rapuh? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat kehidupan laba-laba. Laba-laba itu ternyata kalau sudah kawin, maka laba-laba betina ini akan membenci laba-laba jantan. Lalu laba-laba pejantannya akan dibunuh. Ketika sudah dibunuh, kemudian telurnya ini menetas. Ketika anaknya sudah mulai bisa berlatih berjalan, maka dia akan telentang. Untuk apa? Untuk dilalui oleh anak-anaknya ini, untuk latihan merangkak anak-anaknya ini, sambil anak-anaknya semakin besar akan memasukkan enzim ke tubuh induknya ini sehingga dia mati. Dan nanti anak-anak dari laba-laba ini akan saling menyerang saudaranya sendiri sampai mati, atau dia lari keluar dari sarang itu untuk menyelamatkan diri. Itu kondisinya. Sehingga kalau Allah memberi perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, sebagai pemimpinnya, sebagai kawan dekatnya, itu ada 2 hal yang bisa kita petik pelajaran. Yang pertama, orang yang menjadikan pelindung selain Allah itu bagaikan rumah atau sarang laba-laba. Yang kedua, sarang laba-laba itu meskipun sejatinya kuat, tapi dalamnya rapuh. Mungkin suatu keluarga juga kelihatan dari luar itu mungkin kelihatan rumahnya bagus, besar, mobilnya banyak, tapi di dalamnya mungkin rapuh kondisi-kondisi keluarganya. Sehingga di sini menggunakan bait. Bait itu tidak sekedar genteng, tembok, atau tidak sekedar itu, tapi kondisi-kondisi psikologi dalam rumah tangga itu, maka menggunakan bait.
Sehingga baiti jannati, kata Nabi, rumahku adalah surgaku. Disebutkan dalam bahasa Inggris home sweet home. Home berbeda dengan house. Kalau house kan rumah ini, yang fisiknya ini. Home itu termasuk kondisi-kondisi psikologis di dalamnya. Makanya Ka'bah itu juga disebut dengan Baitullah. Ya, Baitullah. Sebuah negara juga begitu. Bisa saja sebuah negara itu besar, ada presidennya, lengkaplah perangkatnya, dan namanya tetap, falsafahnya ada, dasarnya ada, tapi bangsa itu mungkin sudah tidak bisa berdaulat. Sangat mungkin terjadi. Bangsa itu sudah tidak bisa menentukan kedaulatannya sendiri. Mungkin juga bangsa itu sudah mulai cakar-cakaran. Inilah alang kabut gitu. Alang kabut. Maka ini menjadi pemisalan bagi kita semua. Allah memberikan pemisalan tentang ankabut ini untuk diambil iktibarnya, agar kita jangan terjebak padahal yang sifatnya fisik. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya yang dalam ini yang penting. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan memahami fenomena-fenomena alam itulah kemudian bisa menambahi kekuatan, kedalaman iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, bahwa tanda-tanda keberhasilan puasa kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Kemudian di hadis yang lain, rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan suman salaha qabla an yughfaru lahu. Ya, rohima anfu rajul itu kira-kira prudel gitu. Prudel hidungnya itu untuk menggambarkan rugi, hina, nista seseorang yang dia sempat ketemu dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Pertanyaannya, terus tandanya mendapatkan ampunan dari Allah itu apa? Gitu. Saya pernah mendengarkan penjelasan dari seorang mubarik juga bahwa tanda-tandanya orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu kalau dia sensitif terhadap dosa-dosa kecil sekalipun. Ya, kalau seseorang itu gampang terasa kalau melihat dosa-dosa kecil sekalipun. Artinya orang itu tidak meremehkan dosa walaupun kecil. Nah, orang kan sering, alah mau ngono, dosa kecil sekalipun itu kalau sering dilakukan menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi dosa besar. Dosa besar pun kalau dilakukan, tapi kalau kemudian diikuti dengan taubat yang sebenarnya, ditutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dosa besar itu mendapatkan ampunan, bahkan bisa bersih sama sekali. Jadi persoalannya sebenarnya adalah bukan besar atau kecil, tapi dosa kecil pun tidak boleh menjadi kebiasaan. Ibu Bapak sekalian, kemudian yang terakhir yang mungkin belum saya tulis di situ, bahwa di antara tanda-tanda orang yang berhasil puasa Ramadannya adalah dia menjadi lebih gemar untuk berinfak, untuk bersedekah. Oke. Rian menyatakan Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu kalau bersedekah itu lebih kencang dari angin, ya, dari angin. Ada sahabat yang Abdurrahman bin Mas'ud ya, yang sangat sedih ketika melihat Hamzah meninggal. Dia, wah, beliau itu lebih baik dari saya, karena ketika beliau wafat tidak meninggalkan harta benda. Dan ketika melihat Umar bin Khattab wafat, beliau juga mengatakan Umar bin Khattab lebih baik
dari saya, karena ketika beliau wafat mau cari kain kafan saja kesulitan, dan dia berdoa, ya Allah jadikanlah saya itu miskin. Aku malah nggak seneng kalau kaya. Katanya kalau kaya itu nanti membebani dia ketika di akhirat, maka malah dia minta dijadikan miskin, karena dia pedagang, karena dia juga ingin miskin. Suatu ketika kurmanya para sahabat itu kan busuk, karena busuk tidak ada tengkulak yang membeli. Karena sahabat ini ingin miskin, uang yang ada itu dibelikan kurma yang busuk-busuk itu dengan harga normal. Setelah terkumpul, ada berita di Yaman terjadi wabah penyakit, dan obatnya ternyata kurma yang busuk. Ketika dicari ke para petani kurma itu, sudah dibeli. Akhirnya ditututi itu kurma, lalu diberi menjadi 10 kali lipat karena untuk obat itu. Jadi ketika orang sungguh-sungguh untuk menolong orang lain, menolong agama Allah, ternyata oleh Allah itu sudah direncanakan akan dilipat gandakan. Nah, jadi kalau setelah Ramadan kemudian kita menjadi lebih bakhil, berarti puasanya juga perlu remedi. Setiap kita mulai bangun tidur itu kan ada 2 malaikat yang mengikuti kita. Ya Allah, gantilah harta benda yang diinfakkan oleh orang ini. Yang satunya, bagi orang yang tidak infak, doa malaikat gimana? Ya Allah, musnahkan harta bendanya karena gambir Blitar, pahit. Nah, ibu bapak sekalian, daerah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun ini sedang punya gawe membangun SD Muhtadin itu Muhammadiyah 1 Madiun, dan MBS Muhammadiyah Boarding School yang biayanya, yang SD-nya kurang lebih 1,5 M, dan sekarang modalnya sudah ada 3,5 JT. Itu kan niku kurang nopo istilahnya. Nah, khususnya ini masih bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk memberikan sedekah terbaiknya sebagai sangu kita nanti kelak selain kepada Allah, dan yakinlah dengan firman Allah, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, walaupun yang sedikit kebaikan, tapi juga syaitan yang mengatakan yang banyak, berapapun yang kamu infakkan, walaupun banyak seberapa, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Nah, ibu bapak sekalian, jam saya sudah jam 7. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT, mendapatkan ridhonya, dan kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.